Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Ibu, selamat pagi. Pagi dok. Ya, perkenalkan, saya Dr. Nelisa yang sedang berjaga di klinik pasien pada hari ini. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada anak Ibu untuk mengetahui apakah terdapat kelainan darah. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dok. Baik, jika bersedia, sebelumnya boleh tahu anaknya namanya siapa, Bu? Herdiana. Baik, untuk usianya 2 bulan dok. 2 bulan. Baik, untuk rekam medisnya satu-satu ya. Baik, betul ya Bu ya? Betul. Sekarang akan mulai pemeriksaan. Apakah sebelumnya ada mau ditanyakan terlebih dahulu? Enggak dok. Baik, pertama saya akan melakukan pemeriksaan melihat apakah pasien tampak sakit atau sehat serta bagaimana posisinya, apakah masih bisa duduk atau perlu berbaring. Saya juga periksa kesadaran pasien, pernapasannya, menghitung laju nafas, melihat apakah ada usaha napas tambahan, dan periksa apakah terdapat sianosis. Saya juga melakukan pemeriksaan nadi dengan memegang pergelangan tangan anak dan menghitung denyut nadi selama 1 menit. Setelah itu, saya mengukur suhu tubuh, lalu menimbang berat badan dan mengukur panjang dan tinggi badan anak. Kemudian saya memeriksa wajah pasien untuk melihat apakah terdapat gambaran spesies khas, serta memeriksa rambut apakah tampak kering dan mudah dicabut yang sering muncul pada anemia defisiensi zat besi. Pada pemeriksaan mata, saya melihat konjungtiva apakah tampak pucat atau terdapat perdarahan, serta memeriksa sklera apakah tampak ikterik. Selanjutnya pemeriksaan hidung dilakukan untuk melihat adanya epistaksis pada mulut. Saya melihat apakah bibir dan mukosa tampak pucat, lidah tampak halus dan merah sebagai tanda anemia megaloblastik, serta adanya stomatitis angularis dan oral candidiasis. Saya juga memeriksa apakah terdapat tanda perdarahan seperti gusi berdarah atau hematemesis. Selanjutnya saya memeriksa kelenjar getah bening, limfonodi. Saya lakukan secara sistematis mulai dari occipital, postaurikular, cervical anterior dan posterior, parotis, submaxillary, sublingual, axillaris hingga inguinal. Saya catat ukuran, jumlah mobilitas, nyeri tekan, dan konsistensi dari setiap limfonodi yang teraba. Setelah itu periksa jantung. Saya akan lakukan untuk mendeteksi Mumber sebagai tanda anemia berat dan auskultasi di semua kutub jantung, baik dalam posisi duduk maupun berbaring. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan abdomen. Saya infeksi untuk melihat adanya perdarahan atau penektasi. Pemeriksaan hepar dilakukan dengan meraba dari sisi kanan perut anak saat ia bernapas dalam untuk melihat apakah hepar teraba membesar atau tidak. Periksa limpa dilakukan dengan palpasi dari bagian bawah, melihat kontur dan permukaan limpa saat inspirasi, serta memastikan apakah limpa membesar dengan metode Snupner 1-8 dan perkusi pada tube space. Selanjutnya saya akan memeriksa genitalia anak laki-laki apakah terdapat pembesaran testis. Pemeriksaan anus dilakukan dengan melihat adanya melena atau hematoskegia. Saya melihat kuku. Saya periksa kuku juga apakah tampak pucat, cyanosis, clubbing finger, atau sponge nails. Pada telapak tangan, saya periksa apakah tampak pucat. Lalu pemeriksaan sendi dan tulang dilakukan untuk menilai apakah ada hemartrosis atau nyeri tekan pada tulang. Pemeriksaan kulit dinilai dari warna apakah tampak pucat, keabuan, yaitu tanda hemosiderosis, kulit kering, serta adanya purpura, peteki, ekimosis, dan hematom. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan suplemen. Pertama, letakkan tangan sebelah kiri di arah posterior
kosta sebelah kiri minta pasien untuk bernapas dalam mulai dari palpasi bawah sehingga pemeriksa dapat mengetahui kemungkinan adanya pembesaran spleen. Catat bagaimana permukaan dan kontur dari spleen. Jika pasien inspirasi, lakukan penekanan dengan tangan kanan dan kiri, pusatkan di permukaan spleen. Nilai apakah terdapat pembesaran spleen dengan Suppner 1-8, buatlah garis imajiner Suppner 1-8 garis imajinasi Suppner ditarik dari klapikula hingga ke atas. Pastikan ini adalah spleen dengan penentukan sikura spinalis. Apabila spleen tidak dapat dipalpasi, periksa tubular space, yakni lakukan prakusi pada spleen aksilaris anterior kiri pada ICS 8-10. Apabila ditemukan adanya DAL pada hasil perkusi, lakukan cloud space terisi dan menandakan adanya splenomegaly. Baik, dari hasil pemeriksaan fisik yang saya lakukan tadi, kemungkinan anak ibu itu mengalami anemia derajat ringan hingga sedang, yang dibuktikan dengan adanya pucat pada konjungtiva, mukosa mulut, kulit, telapak tangan. Saya sarankan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium lanjutan guna memastikan diagnosis dan menentukan terapi yang tepat. Apakah ada yang ditanyakan, Bu? Tidak, Dok. Baik, terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.